الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين إن كانوا مشايخ ربنا وغالبها ثم إلى روح مشايخنا ومعلمين الحمد لله رحمنا أحمد صلى الله عليه وسلم وحشر في هذه حسب رزقنا لكم شكرا الحمد لله الحمد لله حمد لله لكم شكرا وشافي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عبد الله عليه وسلم وصححه وسلم إن الله تعالى شاء الرحمة والفرح ويدعو على بركاته وصلى عليه وآله وعظمه ونفاته في الدين والآخرة وثم إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ بدر الدين ابن جماعة أن الله يريد درجته في الجنة وينفعنا بأسراره وآله وعلومه ونفاهته في الدين والدنيا والآخرة وعلانية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Jami An-Nur yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang Allah masih karuniakan kepada kita semuanya, dan kita diberikan taufik oleh Allah sehingga kita dapat hadir ke tempat ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Semoga Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat, Allah berikan kepada kita rahmat yang banyak, berkah yang banyak, Allah juga ampuni dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pengajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, masih dalam babu tsalits fi adabil muta'allim. Kita masuk pada adab yang ke-11 ya, adab yang ke-11. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an ila an qala al-hadi asyara. Adab yang ke-11, alla yasbiqa asy-syaikha ila syarhi mas'alatin aw jawabi su'alin minhu aw min ghairihi wa la yusawiquhu fihi wa la yuzhiru ma'rifatahu bihi aw idrakahu lahu qabla asy-syaikhi. Yang ke-11, hendaknya dia jangan mendahului gurunya, mendahului syekh dalam menjelaskan permasalahan atau ketika menjawab pertanyaan darinya atau dari selainnya, dan juga dia jangan menyamainya, dan jangan juga dia menampakkan pengetahuannya terhadap hal itu sebelum syekhnya itu menyampaikannya. Fa in arada asy-syaikhu alaihi dzalika ibtida'an wa tamassuhu minhu fala ba'sa. Tapi jika gurunya itu, syekhnya itu menawarkan kepadanya untuk memulainya, maka tidak mengapa. Hadirin, adab yang ke-11 ini
dalam perkara menjawab pertanyaan. Kita dianjurkan untuk tidak mendahului guru kita ketika ada yang bertanya tentang sesuatu. Atau ketika ada orang yang bertanya, kita tahu, kita jangan ikut-ikutan jawab. Ya. Kadang-kadang ketika kita lagi ngumpul nih, ada guru kita, ada jamaah yang lain. Kemudian ada salah seorang jamaah nanya, "Ustaz, gimana masalah begini. Ada murid yang sok ataupun ingin menonjolkan diri. Ya. Dia tahu jawabannya. Gurunya belum ngomong, dia udah jawab. Nggak boleh. Padahal dulunya belum. Yang ditanya siapa? Yang tanya gurunya. Dia udah tahu. Kemudian dia ingin izhar, ingin menunjukkan. Kalau dia tahu, maka itu dianggap kurang beradab, tidak beradab. Ya, maka tunggu ya sampai guru kita yang jelaskan walaupun kita sudah tahu jawabannya. Kadang-kadang pertanyaan dari teman-teman kita kadang-kadang pertanyaan yang remeh-temeh ya. Ente begitu aja tanya. Nggak boleh. Nah, gurunya belum jawab. Dia udah ngomong begitu duluan. Nggak boleh. Itu nggak ada. Ya. Kecuali kata pengarang gurunya ini nawarin. Ente jawab deh. Gitu ya. Ini yang jawab. Nah, baru ketika disuruh jawab, dia jawab. Kalau enggak, jangan memulainya atau mendahului jawaban daripada gurunya. Ya, itu dianggap tidak beradab. Wa yanbaghi an la yaqta'a 'ala syaikhi kalamahu ayya kalamin kana. Dan hendaknya juga jangan dia memotong ucapan gurunya pada ucapan apapun. Orang guru lagi ngomong, ya, lagi ngobrol biasa ini ya. Kalau dalam taklim sih nggak ada sih orang yang tiba-tiba motong ucapan gurunya. Biasanya lagi ngobrol, guru lagi ngomong biasa saja. Kemudian main potong aja, maka itu nggak boleh. Ayyi kalamin kana, apapun ucapan ataupun perbicaraan yang sedang diucapkan, maka tidak boleh memotong ucapan dari guru kita. Ya. Wala yusabikuhu fihi, wala yusawikuhu, dan tidak mendahuluinya ataupun menyamainya. Bal yasbiru hatta yafrugha syaikhu kalamahu thumma yatakallam. Bahkan dia seharusnya bersabar menunggu sampai gurunya selesai bicara, kemudian dia baru bicara. Ya, jangan suka motong ucapan atau omongan guru kita lagi ngobrol. Ya. Dengerin dulu, kemudian kalau selesai boleh kita ngobrol. Wala yatahaddatsu ma'a ghairihi wa syaikhu yatahaddatsu ma'ahu au ma'a jama'atil majlis. Dan dia jangan bicara kepada orang lain sedangkan gurunya sedang bicara bersamanya. Gurunya lagi ngajak ngobrol dia malah ngobrol sama yang lain. Ya. Atau misalkan guru kita lagi ngajak kita ngobrol, kemudian telepon bunyi. Bentar dulu ya, ada telepon. Ada yang begitu? Bentar. Saya nggak telepon dulu. Ini kayaknya ada proyek nih. Dipotong omongan gurunya. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu namanya kita ngomong sama orang padahal guru lagi ngomong sama kita. Nggak boleh. Tolak dulu telepon itu, reject dulu kan. Nanti aja telepon lagi. Nah, begitu adabnya. Nggak boleh seperti itu. Wal yakun zihnuhu hadiran fi jihati syekh. Dan hendaknya benaknya itu selalu hadir di hadapan gurunya. Bihaitsu idza amarahu bi syai'in, dengan sekira-kira apabila gurunya itu memerintahkan sesuatu, au sa'alahu an syai'in, atau gurunya bertanya tentang sesuatu, au asyara ilaihi, atau menunjukkan kepadanya, walam yahwijhu ila i'adatihi tsaniyan, sehingga gurunya itu enggak perlu ngulang dua kali. Jadi kita harus kalau dalam keadaan kita berada di hadapan guru, kita fokus, sehingga kalau guru kita lagi minta sesuatu, perintah sesuatu, dia enggak perlu ngulang lagi. Ya. Bal yubadiru ilaihi musri'an. Bahkan dia hendaknya bersegera atas apa yang diperintah oleh gurunya. Walam yu'awidhu fih wa au ya'tarid alaih biqaulihi fa in lam yakunil amru kadza. Dan jangan dia menentangnya ataupun membantahnya.
dengan berkata fa in lam yakunil amru kadza. Kalau urusannya nggak begitu bagaimana? Nah, gitu. Jangan pakai ngomong bantah kalau guru lagi bicara ataupun guru lagi perintah sesuatu, jangan pakai bantah. Begitu kata pengarang kita, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang melaksanakan perintah guru ini merupakan ujian bagi murid. Banyak murid yang tidak memahami ini merupakan bahagian daripada mencari berkah, ya. Kalau nggak mencari berkah, ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau cari berkah, itu ada pada khidmat, ada pada melaksanakan perintah. Ya, itu kuncinya. Orang tua zaman sekarang, kadang-kadang kalau muridnya disuruh-suruh sama gurunya, dia marah. Bu guru, Pak Guru, saya kan nitipin anak saya kemarin buat belajar, bukan disuruh-suruh. Kenapa disuruh nyepel, suruh nyapu? Saya suruh belajar di sini. Nah, itu jangan. Di antara adabnya kita sebagai murid kepada guru ataupun orang tua murid kepada gurunya anak kita, maka terima apapun yang diperintahkan oleh gurunya. Begitu. Teringat sewaktu Al-Fakir masih ngaji di Sagofah, ya, di mana kita itu diajar untuk khidmat sama guru kita, ya. Pertama kali saya diantar di Sagofah tuh sama ayah almarhum, itu ada yang lagi nyapu di depan, nyapu di pelataran rumah Walid, ya, nyapu. Saya nggak kenal siapa itu karena kan pertama kali datang. Nah, setelah ngaji tahu, oh ternyata yang waktu itu nyapu di rumah Walid itu guru yang ngajar di Sagofah. Waktu itu yang nyapu Ustaz Samsudin, guru saya juga. Jadi itu waktu guru yang ngajar di Sagofah, khidmatnya sama Walid seperti itu, Pak. Karena dia kan muridnya di Walid juga. Jadi nyapu itu, ya. Itu ditunjukkan. Guru yang ngajar kita menunjukkan khidmat kepada gurunya. Nah, itu namanya mencari berkah guru seperti itu. Kadang-kadang nih, waktu itu kan Al-Busyra belum jadi, Pak, lagi dibangun. Lagi zaman-zaman saya itu lagi dibebasin. Ya, jadi waktu itu kita murid-murid nih saban hari apa gitu kita ngeluarin amal buat pembebasan Al-Busyra waktu itu masih dalam tahap pembebasan, terus pembangunan. Kita nih kadang-kadang disuruh libur, nggak ngaji. Semuanya ke Al-Busyra, Citayam. Hari ini libur, utlah deh. Libur, semuanya itu pada ke Citayam. Naik kereta. Waktu itu masih zaman kereta nggak kayak sekarang gitu. Kereta pada nggak bayar, itu biasa. Jadi naik kereta semua kemana, ke Al-Busyra. Waktu zaman itu jarang yang punya motor, ya. Rata-rata jalan kaki atau sepeda atau naik bis. Jadi kita naik kereta, mana Al-Busyra? Jalan kaki dari stasiun kemana? Ke Al-Busyra. Jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Di sana ngapain? Ngangkatin batu kali, ya, buat pondasi. Itu angkatin tuh anak-anak Sagofah. Suruh angkatin gitu. Nah, belajarnya di mana di situ? Kalau dibilang belajar, nggak apa yang dipelajarin, orang ngangkatin batu. Tapi di situ kita belajar tentang bagaimana khidmat kepada guru. Ya. Kalau orang zaman sekarang anaknya disuruh-suruh begitu, ngamuk, Pak, orang tuanya. Orang tua, saya di rumah nggak pernah nyuruh-nyuruh anak saya kerja. Kenapa disuruh kerja di sekolahan? Nah, itu nggak paham tentang konsep berkah. Ya, khidmat kepada guru itu kunci keberkahan ilmu. Nah, itu yang kami dapatkan daripada madrasah di mana kami belajar. Mungkin ilmu sih nggak banyak, Pak, tapi kita cari berkahnya, ya, kita cari berkahnya, begitu. Yang penting itu berkah. Ilmu dikit kalau berkah, insya Allah manfaat. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, seterusnya. Ats-tsani asyara, adab yang ke-12. Idza nawalahu syaikhu syai'an tanawalahu bil yamin. Apabila guru memberikan sesuatu, maka dia menerima dengan tangan kanannya. Muridnya terima dengan tangan kanan kalau guru ngasih.
Fa inna walahu syai'an nawalahu bil yamin. Kalau dia memberikan sesuatu, maka dia berikan dengan tangan kanan juga. Fa in kana waraqatan yaqra'uha kafutiya aw qissatin aw maktubin syar'iyyin wa nahwi dzalika nasyaraha thumma dafa'aha ilaihi. Maka seandainya guru kita sedang membaca lembaran-lembaran yang dia baca seperti fatwa atau kisah-kisah ataupun kitab agama, buku agama atau yang semisal dengan itu, nasyaraha tsumma dafa'aha ilaih. Maka kalau guru kita mau baca, ya, kita tolong bukain. Ya, kita tolong bukain. Kemudian kita berikan kepada guru, ya. Jangan guru kita minta kitab, minta buku, kita kasih dalam keadaan masih tertutup seperti ini, ya. Kata pengarang kita, bukain, ya, bukain dulu, kemudian baru kasih. Wala yadfa'uha ilaihi matwiyatan. Dan jangan serahkan kepada guru itu kitab ataupun itu lembaran dalam keadaan tertutup, bukain dulu. Illa idza alima, ataupun kecuali apabila dia ini mengetahui auzanna itsara syaihi lidzalika. Kecuali kalau dia mengetahui si guru ini lebih mengutamakan, lebih menginginkan supaya kitab ditutup. Kalau kita tahu begitu nggak apa-apa, ya. Nah, itu adab. Wa idza akhadha minasy-syaikhi waraqatan, apabila dia menerima daripada syekh lembaran, badara ila akhziha, dia segera mengambilnya, mansyuratan, dalam keadaan masih terbuka, qabla an yatwiyaha au yurattibaha, sebelum keadaan kitab itu tertutup ataupun disusun lagi. Jadi kalau guru kita mengasih kitab nih, ambil buru-buru, jangan sampai kitabnya itu udah keburu ditutup. Nah, itu adabnya. Baik. Wa idza nawala syaikhu kitaban nawalahu iyyahu muhayyi'an li fathihi wal qira'ati fihi min ghairi ihtiyajin ila idaratihi. Apabila dia memberikan kepada guru, kepada syekh kitab, dia memberikan kitab itu dalam keadaan sudah siap terbuka untuk dibaca tanpa perlu lagi diputer, ya. Jadi kalau kita diminta sama guru, kitabnya yang mana sekarang? Nah, kita kasih. Kitabnya udah kebuka, udah siap, tinggal baca. Fa in kana lin-nadhari fi mawdi'in muayyanin falyakun maftuhan lidzalik. Maka seandainya guru kita itu melihat kepada tempat yang sudah diinginkan itu, maka hendaknya dibuka pada bahagian yang ingin dibaca tadi. Wa yu'ayyinu lahu al-makan, dan ditunjukkan mana tempatnya. Mana hari ini bacaan sampai mana? Kita kasih kitabnya. Kita tunjukin, ini guru, ini ustadz, ini Pak Kiai. Jangan kita kasih kitab, mana ya? Kita masih belek-belek lagi, masih nggak tahu. Itu nggak seperti itu, ya. Begitu kata pengarang kitab. Wala yahzafu ilaihi syai'a hazman min kitabin aw waraqatin aw ghairi dzalik, dan dia tidak membuang, melemparkan sesuatu daripada misalkan kitab ataupun kertas atau selainnya. Kalau misalkan sesuatu itu jangan dilempar-lempar. Wala yamuddu yadahu ilaihi idza kana ba'idan, dan janganlah dia itu wala yamuddu yaduhu ilaihi idza kana ba'idan, dan janganlah dia panjangkan tangannya kepadanya apabila si guru itu jauh. Wala yahuju syaikha ila muddi yadihi aidan li akhdhi minhu au ata'in, dan sehingga si guru itu tidak perlu memanjangkan tangannya untuk mengambil apa yang dia berikan atau yang dia serahkan tadi. Bal yaqumu ilaihi qa'iman, bahkan hendaknya dia itu berdiri. Wala yahzifu zahfan, dan janganlah dia merangkak. Nah, ini adab ya Pak. Kalau kita memberikan sesuatu kepada guru, jangan kita serahin begini, ya. Kita ngasih, ini tuh orangnya jauh, kita gini. Guru kita pakai manjangin tangan juga. Karena jauh, kita begini, guru kita begini juga. Sama-sama manjangin tangan, jangan begitu. Ya, jangan begitu. Yang betul tuh kita bangun,
Kita bangun, kita deketin, kita kasih. Gitu. Jangan kita merangkak, malah nggak boleh. Kita deketin guru kita merangkak, gitu ya. Itu jadi lama gitu, jadi lama jalannya. Berdiri, jalan, samperin, kasih, gitu. Ya, kalau yang merangkak itu biasanya di keraton gitu ya. Jalannya lama, pelan-pelan. Keburu maghrib. Kalau guru kita lagi perlu apa-apa, buruan. Melainkan kalau dalam keadaan-keadaan yang lain, ya. Dalam keadaan-keadaan yang lain, yang nggak perlu kita kasih sesuatu, ataupun guru kita ngasih kita sesuatu, jangan itu nggak apa-apa. Misalkan kita datang bertamu ke rumah guru kita jalan seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau guru kita lagi minta sesuatu ataupun kita mau ngasih sesuatu, maka berdiri, jalan cepat kepada guru kita kasih. Ya. Pernah diceritakan ya, ini dalam cerita dalam masalah jalan merangkak ya. Jalan merangkak. Diceritakan itu pernah almarhum ya. Mbah Mangli, kenal gak Mbah Mangli? Ada yang kenal Mbah Mangli? Wali min auliyaillah. Nama aslinya Kiai Haji Hasan Askari. Kiai Haji Hasan Askari, wali min auliyaillah. Mbah Mangli, kenal itu? Dia pernah tinggal di mana? Buncit ya, Mampang, pernah tinggal. Beliau itu kalau ngaji, kalau ngajar, nggak pernah mau pakai mic, nggak pernah mau pakai ini. Tapi yang ngaji, yang ujung kedengeran suaranya. Itu di antara karomah beliau. Mbah Mangli, ya, Kiai Haji Hasan Askari. Beliau pernah datang ke rumah Mu'alim Syafi'i Hadami. Mbah Mangli memang terkenal walinya. Datang ke rumah Mu'alim belum banyak yang tahu tentang kewalian beliau. Itu Kiai Hasan Askari, Mbah Mangli jalan menjumpai Mu'alim dalam keadaan jalannya merangkak. Jalannya merangkak. Nemuin. Mau pulang merangkak juga. Orang pada kaget, kok Mbah Mangli begitu? Ya. Karena orang udah tahu siapa Mbah Mangli. Tapi orang belum begitu tahu kewaliannya Mu'alim Syafi'i Hadami. Jadi begitu Pak. Jalannya merangkak nemuin Mu'alim. Setelah itu baru orang tahu. Ya, beliau begitu karena makom Mu'alim Syafi'i Hadami lebih daripada makomnya beliau. Makanya seperti itu. Ya. Tuh, luar biasa tuh, ya. Kita orang Betawi punya ulama yang seperti itu, ya. Tapi orang nggak tahu, Pak. Orang nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Karomah beliau tuh banyak sekali, ya. Karomah Mu'alim Syafi'i Hadami itu banyak. Yang sering menyaksikannya itu murid-muridnya. Dan dipesan jangan cerita sebelum saya meninggal. Makanya kalau waktu hidup jarang orang yang tahu. Ya. Yang ngaji juga, yang ngaji sama Mu'alim tuh nggak banyak kayak ngaji di Kuitang, ngaji di Al-Hawi, nggak banyak begitu. Yang ngaji, yang betul-betul pengen ngaji, gitu. Tapi masya Allah beliau itu luar biasa. Nah itu cerita ya, bagaimana para ulama itu dapat kemuliaan dengan cara merendahkan diri di hadapan orang mulia. Ya, makanya Allah muliakan kehidupan mereka. Mu'alim Syafi'i Hadami begitu juga kepada ulama, adabnya luar biasa. Ketika Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri datang ke Jakarta, mampir ke rumah Mu'alim. Ya, disuruh ceramah. Mu'alim, apa yang beliau lakukan? Mu'alim diri, Pak. Mu'alim diri, nggak duduk di samping ini, di samping Habib Salim. Mu'alim diri begini, nunduk, dengerin, nggak duduk, nggak apa, diri begitu, perhatiin dari awal sampai selesai. Tuh, ihtiroman kepada orang alim, itu, Masya Allah, tuh beliau, ya, makanya
Orang yang merendahkan dirinya, menghormati orang alim, maka Allah akan muliakan beliau, muliakan orang-orang itu. Nah, itu pentingnya kita ngaji tentang adab itu seperti itu. Ya, bukan buat siapa-siapa, buat kita. Baik, kemudian kita teruskan. Wa idza jalasa baina yadayhi lidzalika fala yaqrubu minhu qurban katsiran yunsabu fihi ila su'i adabin. Apabila dia duduk di hadapan gurunya dalam keadaan itu, maka dia janganlah duduk terlalu dekat. Yang dianggap, yang dinilai su'ul adab, kurang sopan, ya. Kalau duduk di depan guru jangan terlalu dekat sehingga jadi apa namanya bahasanya? Risih gitu ya, kurang adab. Wala yadau rijlahu aw yadahu aw syai'an min badanihi aw thiyabih. Dan dia jangan meletakkan kakinya atau tangannya atau sesuatu daripada badannya atau pakaiannya ala thiyabi syekh, atas pakaian gurunya, au wisadatih, atau tempat tempat tikar sejadahnya, au sujadatih, atau sejadahnya. Jadi kita sama guru jangan sok akrab gitu ya. Anak-anak kan suka begitu, ya. Sama guru kadang-kadang kita sok akrab, padahal jadinya kurang adab. Kita megang pakaian guru, kita tempelin badan kita, tangan kita ataupun pakaian kita kepada tangan guru kita, pakaian guru kita itu dianggap kurang sopan gitu ya. Melainkan kalau misalkan dia tuh redho, nggak masalah ya, nggak masalah, itu nggak apa-apa. Nah, di antara kekurang sopanan orang zaman sekarang, mereka suka maksa guru-guru, ulama-ulama buat selfie. Mana nggak itu terjadi? Dan kita bangga bisa selfie sama ustadz, sama kiai, sama habaib. Bib, selfie bib, izin minta foto, lagi jalan. Ya masa iya habibnya kiainya nolak, kan nggak enak juga ya. Bib selfie. Orang pada cium tangan, pada sopan gitu sama guru. Nah, kadang-kadang ada orang yang seperti itu, maksa dalam keadaan berdesak-desakan dia maksain selfie. Nah, itu kurang adab sebetulnya. Mendingan nggak usah. Kalau kita mah, mendingan nggak usah. Ya. Kecuali kalau dalam keadaan agak tenang ya, kita duduknya udah nyaman, ada luang, ada masa yang luang untuk itu, nggak apa-apa, kita minta izin dulu, jangan maksa. Ustadz, Kiai, Habib, boleh nggak saya minta foto buat kenang-kenangan? Kalau diizinkan baru moto, kalau nggak jangan. Itu ya, jangan lagi jalan dihadang, ambil HP di selfie, ini nggak boleh. Nah, satu lagi adabnya, kalau guru lagi makan jangan dipoto. Ya, kalau guru lagi makan jangan dipoto, itu kurang adab. Ya, orang kalau lagi makan kan kadang-kadang keadaan mulutnya beda-beda pak. Ada lagi nganga dipoto, pas lagi dipoto lagi nganga, kan kurang cakep jadinya. Ya, makanya di antara waktu dilarang untuk memoto itu ketika makan. Ya. Ketika makan atau lagi tidur, jangan dipoto. Karena kalau lagi tidur kadang-kadang macam-macam ekspresi orang kan. Ya. Itu nggak boleh, itu kurang adab. Baik, itu perlu kita ketahui. Wala yushiru ilaihi biyadihi aw yuqarribahu min wajhihi aw sadrihi. Dan janganlah dia mengisyaratkan kepada sesuatu dengan tangannya atau mendekatkannya pada wajahnya ataupun dadanya. Jangan kita tunjuk ke mukanya ataupun ke dadanya. Wala yamussu biha syai'an min badanihi aw thiyabih. Dan jangan kita sentuh-sentuh sesuatu daripada badannya ataupun pakaiannya. Wa idza nawalahu qalaman liyaktuba bihi falyamuddahu qabla i'ta'ihi iyahu. Apabila dia ingin memberikan kolam itu, tahu kolam? Kolam tahu kolam? Bukan pulpen, pena. Kalau orang dulu pakai pena.
Kalau dia memberikan pena untuk dia guru kita nulis, maka hendaknya kita itu celupin dulu ke dalam tintanya, baru dikasih. Zaman dulu pakai itu kan. Nah, kita kalau mau nulis pakai kolam. Kolam itu apa ya? Kolam ya, pena ya. Kita masukin, celupin, baru kita tulis. Zaman dulu banget nih. Ya. Wa in wada'a baina yadayhi dawatan faltakun maftuhatan al-aghtiyah muhayyi'atan lil kitabati minha. Seandainya dia meletakkan di hadapan gurunya itu dakwat tinta, maka hendaknya tintanya itu dalam keadaan sudah terbuka, siap untuk digunakan untuk menulis. Ya, begitu. Ini dalam hal zaman dulu nih punya style. Zaman sekarang kan enggak. Kalau kita diminta oleh guru kita pinjam pulpen dong, kita kasih pulpennya udah dalam keadaan udah dibuka. Kalau misalkan ada tutupnya kita buka. Kalau misalkan Mas yang pakai model cetak-cetak gitu, kita cetekin. Udah tinggal tulis, begitu maksudnya. Ya. Kalau dalam hal apa? Dalam hal memberi pena. Baik. Wa inna walahu sikinan. Nah, ini pisau nih. Kalau seandainya dia memberikan pisau kepada gurunya, fala yusawwibu ilaihi syafratahu wala nisabahu wa yaduhu qabidatun 'ala syafrah. Kalau dia memberikan pisau kepada gurunya, maka jangan dihadapkan kepadanya pada bagian yang tajamnya. Dan juga jangan diserahkan kepada gurunya pada bagian yang apa namanya? Pisau tuh. Nah, saya bawa pisau, Pak. Gagangnya. Nah, gagangnya. Dan kita yang ngasihin megang yang tajam kan nggak boleh juga. Kita ngasih guru bagian yang tajam, kita megang yang tumpul nggak boleh. Kita ngasih yang tumpul ke guru, kita megang yang tajam nggak boleh. Gimana gambarannya? Kebetulan di motor saya ada pisau. Tadi emang udah lama sih dari zaman Idul Adha belum saya keluarin. Ada, saya bawa ada nih. Nih contohnya. Jadi kalau mau ngasih jangan begini. Kasih pisau ke guru gini. Nih Kiai, nih pisaunya. Atau kebaliknya, jangan begini. Kita pegang yang tajam, guru kita yang tumpul, nggak boleh. Jadi bagaimana? Bal yakunu ardon. Maka dia hendaknya memberikan dalam keadaan melintang. Wahaddu syafratihi ila jihati. Bagian yang tajamnya ke arah dia. Ke arah yang ngasih. Wa qabidun ala tarafi an-nisabi mimma yalin nasla ja'ilan nisabahu ala yaminil akhidh ya ala yaminil akhidh. Kemudian dia pegang bahagian ujung ininya yang dekat dengan ini sini, dan dia jadikan bahagian orang yang menerima bagian kanan. Gimana? Gini. Nah, gini. Yang ngambil biar enak langsung kanan. Jadi begini, Pak. Tangan kita di sini. Jangan di sini. Tapi di sini. Ya. Maaf, ini salah nih. Bukan ke sini, begini. Nah, bagian yang tajamnya ke kita, yang tumpulnya ke guru, ya. Ke guru, ya. Kemudian yang ngambil langsung pada bagian kanan. Kalau kitanya berarti kan kiri ya, begini. Nah, yang ngambil gampang, ya, tinggal begitu, paham? Jadi kalau dibalik, bapak yang ngasih, bapak-bapak ngasihnya begini, nanti saya ngambilnya, nah, gitu maksudnya. Dalam hal ngasih pisau diajarin, Pak, ya, jangan begini, ya, tapi begini caranya, ya. Tadi mana? Nah, begini. Tuh. Baik. Kalau ditutup gimana? Dikasih dalam keadaan ditutup seperti ini. Apakah sama? Apa enggak? Ngasihnya begini, apa yang kayak tadi? Sama.
ya. Usahakan kalau kita ngasih pisau, kita kasih pada bagian yang guru kita langsung ngambil begini. Ya. Bang guru nih. Nah, ini kan nggak apa-apa nih, nggak ini ya. Kalau kita ngasih begini kan, ya, guru kita langsung ngambil. Nah, begitu. Ya. Baik. Paham ya? Tapi jarang kan ngasih pisau sama guru. Baik. Kemudian wa inna walahu sajadatan liusalli 'alaiha nasyaraha awwala. Kalau kita ngasih ke guru kita sejadah untuk dia sholat atasnya, kita sudah gelar duluan, kita hamparkan duluan. Ya, jangan kasih sejadah masih kelipet, jangan. Kita lebarin dulu, kita hamparin dulu kasih. Wal adabu an yafrisha ayyafrishaha wa huwa inda qasdi dzalika, dan merupakan bagian adab adalah dia menggelarnya itu ketika dia menginginkannya. Wa idza farashaha sana muakhkhara tarafiha al-aisar ka'adati sufiyah. Kalau dia menggelar sejadah itu, dia lipat ujung bagian kiri seperti kebiasaan orang-orang sufi. Ada sejadah nggak? Contoh ya, ini sejadah. Kalau kata pengarang kitab, kalau kita gelarin sejadah buat guru, bagian ujung kiri sejadah, kalau saya kiri ya, bapak-bapak berarti kan kanan ya sini. Jadi kan ginilah, nih. Bagian kirinya itu dilipat, bagian kirinya dilipat begitu. Ya. Ini kebiasaan ahli sufi, ya, entah kalau dalam hadis sih nggak ada ketentuan seperti itu, tapi ini kebiasaan ahli sufi, lipat bagian kiri, ujung kiri atas, ya. Kenapa begitu? Wallahu a'lam, ya, apa rahasianya? Kenapa sebelah kiri? Kalau menurut perkiraan, ini perkiraan saja. Karena bagian kiri itu banyak rahasia. Kiri itu banyak rahasia. Kita kalau pakai sorban juga, kalau sufi pakainya kiri. Bagian kiri, bukan kanan. Walaupun banyak habaib, kiai-kiai pakai sorban bagian kanan. Tapi ada yang pakai bagian kiri. Nah, kenapa kiri? Karena kiri itu ada daerah di mana di situ ada kolbu, ada hati. Jantung hati kita ada di belah kiri. Ya, jadi supaya apa? Supaya hati kita tuh tertutupi. Seperti itu juga dengan sejadah. Kenapa dilipat bagian ujung kiri? Supaya hati kita tertutupi dari hal-hal yang tidak baik. Ya, itu merupakan tafaul, ya, tafaul. Begitu. Baik, jamaah. Sampai mana tadi? Fa in kanat masniyatan ja'ala masniyatan ja'ala tarafaiha ila yasaril musalli. Kalau seandainya sejadah itu sudah terlipat, maka jadikan pada bagian kiri orang yang salat. Wa in kana fiha suratu mihrabin taharra bihi jihatal qiblati in amkana. Kalau seandainya pada sejadah itu ada gambar mihrab, ya, ada gambar mihrabnya, maka dia cari bahagian ke arah kiblat jika mungkin. Jadi kan kalau sejadah kita itu ada yang udah ditentuin, yang mana atas, yang mana bawah, kan begitu, ya kan? Ada gambar kalau mihrabnya ada di atas kan. Nah, itu biasanya buat pala, ya kan? Maka kita jadikan bagian mihrab itu yang ada mihrab di sejadah kita bagian untuk mengarah ke arah kiblat, begitu. Jangan kebalikan, ya. Yang ada mihrab, gambar mihrabnya dijadi kaki di bawah. Nah, sebaliknya yang kakinya di bagian kepala, maka nggak boleh, ya. Baik, sampai sini dulu ya. Dikit lagi sih. Dikit lagi ya, habis ini dikit lagi. Wala yajlisu bi hadrati syaikhi ala sajadatin wala yusalli 'alaiha idza kana al-makanu tahiran.
dan dia tidak duduk di hadapan guru, ya, di hadapan guru di atas sejadah dan tidak sholat di atasnya sekalipun jika ada tempat yang suci. Maksudnya kita duduk, kita sholat di depan guru, kita gelar sejadah di depan guru, kita sholat di situ, nggak boleh. Ya. Kalau ada tempat lain yang suci, cari tempat lain. Maksudnya begitu. Terakhir. Wa idza qama syaikhu badara al-qaumu ila akhdhi sajadati aw ila al-akhdhi bi yadihi aw adudihi in ihtaja. Apabila guru kita itu berdiri, maka segera orang-orang itu mengambil sejadahnya atau mengambil tangannya atau lengannya jika memang diperlukan. Kalau guru kita agak tua, agak sepuh, kita ambil tangannya, kita bantuin. Jangan dia sampai berdiri sendirian, kesusahan dia diri, ya, kita tolongin. Nah, itu adab. Wa ila taqdimi na'lihi in lam yashqa dzalika 'ala syekh. Kemudian kita siapin, ya, kita ambil sendalnya. Jika memang tidak memberatkan gurunya. Jadi guru kita mau pulang, kita siapin sendalnya, kita kasih. Wah, kadang-kadang kan ini lagi acara apa gitu, ada acara guru sendalnya dipakai buat wudhu lagi, dipakai buat wudhu, pas guru mau pulang basah tuh sendal. Nah, ini panitia ataupun DKM kita harus perhatian pada itu, ya. Wa yaqsudu bidzalika kullihi at-taqarrub ila Allah wa ila qalbi syekh, dan dia meniatkan yang demikian itu semuanya dari awal tadi tujuannya adalah untuk taqarrub kepada Allah dan taqarrub kepada hati guru. Waqila, dan dikatakan arba'atun la ya'nifu syarif minhunna wa in kana amiran. Ada 4 perkara yang orang mulia akan pasti melakukannya sekalipun dia itu adalah pemimpin. Apa yang pertama? Orang-orang mulia pasti melakukan ini, enggak menolak dia. Qiyamuhu min majlisi li abih. Dia bangun dari majlisnya ketika datang ayahnya. Ayahnya datang, dia lagi ngajar misalkan, dia bangun. Itu merupakan salah satu bentuk kemuliaan. Adab. Wa khidmatuhu lil alimi yata'allamu bih minhu. Yang kedua, berkhidmat kepada guru yang alim yang mengajarkan dia ilmu. Itu yang kedua. As-su'alu amma la ya'lamu. Dia bertanya dari perkara yang dia tidak ketahui. Yang keempat, wa khidmatuhu lidhaif, dia melayani tetamu. Orang-orang mulia semua melakukan itu. Makanya kalau kita mau jadi mulia, lakuin 4 perkara ini. Bangun ketika orang tua kita datang, ya, khidmat kepada guru yang ngajarin kita, bertanya dari apa yang kita nggak tahu, khidmat kepada tamu. Ya, ini adab terhadap seseorang kalau ingin dapat kemuliaan, khidmat kepada tetamu. Nanti ada cerita tentang khidmat kepada tetamu. Orang yang pertama kali menjamu tetamu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi kita sambung nanti minggu depan aja. Ya, sudah masuk waktu Isya, kita akan cerita pada minggu yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah kasih biar manfaat buat kita semuanya dan kita bisa amali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'alaiha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. Faqih nawahiyya fi din warzuqna kamal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.